Luar biasa. Tanda seru. Tanda seru. Pada titik ini, 8 kesempurnaan lapisan surgawi, salah satu patriark suku Yuof, telah jatuh. Cahaya menyebar, melihat ke bumi yang terguncang menjadi kehampaan, tapi Yulan ketakutan. Saudaranya sudah mati. Mati di tangan seorang anak yang baru saja tiba di Golden Immortal. Ya. Dalam cahaya, bayangan senjata terbang keluar, dan senjata perang darah naga kembali ke Qin Yichen. Ini adalah akhir dari penculikan seorang teman tuan muda. Setelah pemenggalan, Anda tidak bisa menenangkan niat membunuh yang acuh tak acuh di mata Qin Yichen. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Yulan, senjata perang darah naga itu bersinar lagi. Dibandingkan dengan Yuju, ini sangat licik. Qin Yichen merasa lebih terancam daripada menghitung lannya sendiri. Merasakan cahaya pupil yang dingin dan parah, Yulan gemetar, dan hendak menembak lagi. Tetapi melihat badai beruang di dekatnya kembali sadar. Lalu, tiba-tiba, pecah lebih cepat daripada saat memburu. Lari ke arah kota yang terperangkap. Kamu Lan, tunggu kematianmu. Tuan Xiong tidak akan bersamamu. Melihat bahwa situasinya jauh dari baik, badai beruang berlari dengan tegas. Dan itu jelas dan jernih. Sehingga awan ungu semuanya sedikit terkejut. Beruang bodoh itu masih bertarung mati-matian dengannya. Namun, Ziyun juga merespon dengan cepat. Dengan pancaran ganas di mata sang naga, mau lari. Tinggalkan kaki beruangmu. Beruang itu menyerbu dan terbang kembali. Dengan cemas, tidak ada habisnya. Benarkah Xiong Ye dan kamu memiliki kebencian yang sama? Ziyun tidak berbicara, tetapi kecepatannya lebih parah. Badai beruang menatap matanya, sudut mulutnya berkedut, dan nadanya tidak lagi sekeras itu. Sebaliknya, dia memiliki beberapa poin penjumlahan. Keduanya adalah kesalahpahaman. Tuan Xiong hanya mengambil uang orang untuk meringankan itu saja. Itu semua salah paham. Sebelumnya, memang benar Kenyun mencoba yang terbaik untuk menunda Ziyun. Tetapi semuanya karena badai beruang merasa bahwa pertempuran ini dapat dimenangkan. Setidaknya, Youlan II bisa menyelesaikan masalah anak tersebut. Tapi pada akhirnya, itu mengejutkan beruang itu dengan keras, dan pada saat yang sama membuatnya mundur. Alih-alih mati, bocah itu ditekan oleh jari raksasa yang mengoyak langit, dan bahkan tidak ada tulang utuh yang tersisa. Alasan mengapa Xiong Bao bersedia membantu adalah karena Youlan menjanjikan keuntungan besar, dan yang pertama juga tahu bahwa keuntungan ini adalah salah satu tebusan untuk memeras Qin Yichen. Tapi sekarang, tidak ingin mendapatkan uang tebusan. Dalam hal ini, itu kentut. Adapun token dari pembangkit tenaga listrik Skyguard Realm yang terbelah, badai beruang ingin tetap setia, tetapi itu lebih penting daripada kehidupan. Selain itu, kekuatan arogan Qin Yichen membuat yang pertama ketakutan. Bahkan jika dia putus asa, dia mungkin tidak akan berhasil. Secara keseluruhan, jika Yulan menang, badai beruang secara alami akan membantu. Tetapi sekali lagi, Yuju akan jatuh, dan dia pasti tidak akan mengambil nyawanya untuk ini. Melihat monster beruang terbang, Qin Yichen dengan dingin tersenyum. Sepertinya dia sudah lama menebak hasil ini. Tapi Yulan melihat kegilaan di matanya. Namun, Yulan tahu betul bahwa itu adalah badai beruang yang hanya demi pengobatan abadi oleh pengobatan abadi. Tidak mungkin baginya untuk benar-benar membantu dirinya sendiri. Begitu ada tanda-tanda kekalahan, dia berlari lebih cepat dari siapapun. Terlebih lagi, Youlan saat ini bahkan tidak dapat mempertimbangkannya. Karena begitu badai beruang lolos, dia akan menghadapi badai dahsyat dua dewa emas dan berburu bersama. Pada saat itu, ajalnya, saya khawatir itu hanya akan lebih buruk dari Anda. Yulan tidak bisa digambarkan sebagai orang yang tangguh. Ketika dia berada di Guts Vestige, pertama-tama dia bisa mengancam Qin Yichen. Sekarang, saat Yuju dibunuh dan ditekan, dia diangkat. Tapi sayang sekali Yulan menjadi lawan yang sama, kekalahan yang sama, dan lari yang sama. Tapi di hadapan cahaya pompa niat membunuh Qin Yichen, Yulan tidak berani ragu. Bahkan kesedihan dan kemarahan saudaranya yang baru saja meninggal secara tragis ditinggalkan olehnya. Dengan keras mengertakkan gigi dan terbang. Kecepatan wabah Youlan tidak kalah dengan kecepatan beruang. Qin Yichen merespons dengan cepat, tetapi pihak lain adalah pembangkit tenaga 8 lapisan kesempurnaan surgawi. Dan di akhir pertempuran, daya tarik jatuh. Tetapi Qin Yichen tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Yulan, mengakibatkan kondisinya tidak banyak terkuras. Ketika dia melarikan diri, itu disebut pelangi cepat. Nah, apakah kamu mengejarku? Tanda seru. Saya tidak takut dengan kesulitan pasukan lain untuk menemukan kupu-kupu mingguang. Qin Yichen mengikuti dari dekat. Mendengar ejekan ini, bawa kepalamu ke kota. Tentu saja tidak ada yang berani mengacaukan teman-temanku lagi. Yulan bergidik, dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia hanya bisa berlari sekuat tenaga, berubah menjadi serigala raksasa, melintasi langit, dengan sangat cepat. Di sisi lain, Xiong menyerbu untuk meminta bantuan dan hanya mengancam. Wah, tahukah kamu bahwa saya adalah pemimpin 1000 Liga Kerajaan? Bunuh aku, 1000 Royal League tidak akan melepaskanmu. Ziyun He tersenyum.
Jadi apa? Apa itu 1000 Royal League? Tuan muda tidak ada di mataku. Lampu pompa badai beruang berkedip. Saya pikir Anda memiliki spesies. Tapi jangan lupakan teman Anda. Percaya atau tidak pembangkit tenaga 1000 Royal League saya. Apakah Anda akan pergi ke Mingguang Butterfly keesokan harinya? Apakah kamu mengancamku? Yang paling dibenci Qin Yichen adalah terancam. Ini sepertinya sama untuk Ziyun. Saya tidak percaya. Untuk beruang bodohmu, 1000 Royal League bisa bekerja keras. Di langit, Anda melihat Yulan memanfaatkan alam untuk secara bertahap menarik jarak. Mata Qin Yichen tertuju. Dan senjata perang darah naga berubah menjadi pita merah kemasan, menusuk pergi. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa tembakan ini tidak akan merenggut nyawa Youlan, tetapi selama Youlan ingin menghindar, dia harus mengubah arah. Setelah Anda mengubah arah, kecepatan akan melambat. Tembakan tajam yang memecahkan langit yang retak ini tidak mengecewakan Qin Yichen, menembus dari punggung Youlan, dan menembus dari perut. Namun, yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah keinginan kuat untuk bertahan hidup justru membuat Ling Youlan tidak bersembunyi di hadapan senjata ini, mengambil paksa senjata tersebut, dan tidak ingin mempengaruhi kecepatan. Nah, kamu punya benih. Yulan terbang jauh-jauh, bahkan tidak menutupi lukanya, dan menggunakan semua kekuatan abadi untuk mempertahankan kecepatan. Saya bertanya-tanya apakah itu terluka atau penghinaan yang tak tertandingi. Mendistorsi wajah serigalanya. Musuh hari ini. Tulis Yulan. Bunuh saudaraku. Tunggu patriarku. Dan kamu akan memotong 10.000 kali dengan 1000 bilah. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya berpikir. Senjata perang darah naga membunuh karabin yang kembali. Tetapi gagal meninggalkan Youlan. Benci. Melihat bayangan serigala yang semakin jauh. Qin Yichen mengutuk. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan Yulan. Itu adalah tekad tegas yang terakhir. Hanya tidak memberinya kesempatan untuk bertarung secara langsung. Qin Yichen dengan dingin tersenyum tentang ancaman itu sebelum Youlan melarikan diri. Dan matanya yang dingin dan parah bersinar. Aku bisa membunuhmu. Aku bisa membunuhmu. Adapun omong kosong apa patriark serigala tua itu. Jika Anda berani datang, maka Tuan Muda akan mengirim Anda untuk menemani Anda. Qin Yichen tidak berani mengejar lebih jauh. Lagi pula, jika dia pergi terlalu lama, situasi pada gaun Butterfly 1000 akan menjadi tidak akurat. Dengan bangga berdiri di udara, setelah memastikan arah kota pengepungan, Qin Yichen berubah menjadi streamer dan berbalik. Pada saat yang sama, ketika dia terjebak di luar kota, dia menyeringai, dan dia melihat sekeliling ke arah Butterfly Chongsan. Sepertinya dia telah dipanggil, dan tiba-tiba wajahnya yang angkuh dan garang tiba-tiba berubah, menjadi ketakutan dan luar biasa.